kita masih akan melanjutkan aplikasi diferensial. Eh, kita akan bahas dulu, kalau kemarin kita sudah menyinggung soal marginal cost dengan marginal productivity, sekarang saya akan membahas hubungan antara marginal cost dengan average cost. Oke, dan hubungan marginal productivity dengan average productivity. Dalam mikroekonomi, marginal cost itu simbolnya MC, ya. Kalau average cost itu AC. Kalau marginal productivity itu MP, kalau average productivity itu AP. Marginal cost itu diperoleh dari turunan pertama fungsi cost terhadap quantity. Sedangkan average cost itu adalah total cost dibagi quantity. Kalau marginal productivity berarti uh, turunan fungsi produksi. Ya, misalnya fungsi produksinya P diturunkan terhadap input yang digunakan. Kalau average productivity berarti total productivity dibagi dengan input yang digunakan. Nah, bicara tentang average itu kita bicara tentang berapa kontribusi satu, misalnya average cost berarti berapa sih biaya per unit seperti itu. Jadi dia mau bicara dalam satuan per unit, makanya ada konsep average. Ya, di rata-rata. Kalau seandainya tiap unit itu sama rata, berapa sih ininya biayanya gitu per unitnya. Kalau average productivity juga sama, dia mau lihat satu input tuh kontribusinya berapa terhadap output kayak gitu. Nah, apa keterkaitan antara marginal cost dengan average cost dan marginal productivity dengan average productivity? Keterkaitannya adalah ketika marginal cost sama dengan average cost, maka ini kita sebut dengan suatu kondisi average cost minimum. Atau ketika produksi di level ini, berarti biaya per unit itu mencapai titik minimum. Sedangkan kalau marginal productivity itu sama dengan average productivity, maka dia mencapai AP maksimum atau average productivity maksimum. Ya, jadi ketika MC sama dengan AC, maka kuantitas yang diproduksi itu mencapai biaya per unit minimum. Sedangkan ketika marginal productivity sama dengan average productivity, maka average productivity mencapai titik maksimum atau kita sebut dengan produktivitas per unit maksimum. Seperti itu. Oke. Jadi suatu perusahaan bisa saja menghasilkan produk yang lebih besar. Tapi itu tidak menjamin bahwa perusahaan itu kondisinya lebih baik dari perusahaan lain. Kenapa? Belum tentu average productivity perusahaan yang produk yang lebih besar itu lebih tinggi daripada yang lebih kecil. Makanya kita melihat segala sesuatu itu satuannya dari level average, bukan total. Ya, wajar kalau perusahaan besar itu punya total cost lebih besar daripada perusahaan kecil. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa kuantitas yang diproduksi? Ya, dengan biaya seperti itu dia memproduksi berapa unit. Makanya dia lihat di level satuan average. Ya, jadi untuk membandingkan, average itu menjadi suatu ukuran yang bisa kita gunakan untuk membandingkan, misalnya kayak antara perusahaan seperti itu ya. Ya, itu dibandingkan di level average. Nah, ini nanti terlihatnya di kurva ya. Ya, jadi kurvanya ini seperti ini kurang lebih ya. Misalnya untuk marginal cost dan average cost. Ya, ini marginal cost tuh checklist gitu ya. Terus average cost seperti ini. Oke. Ini menunjukkan AC minimum. Ya, yaitu saat memproduksi key star. Oke. AC minimum. Kalau nanti kalau productivity itu seperti ini gambarnya. Ini misalnya total product atau marginal product. Itu ya. Marginal productivity misalnya begini. Lalu ini average product. Nah, ini adalah key yang kalau ini adalah key yang meminimumkan biaya per unit, kalau ini key yang memaksimumkan produktivitas per unit, kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau pendekatan secara kurva. Nah, bagaimana pendekatan secara matematis? Nah, bisa nggak kita membuktikan bahwa AC minimum tuh benar saat MC sama dengan AC dan produktivitas maksimum tuh benar saat MP sama dengan AP. Nah, bagaimana kita membuktikannya secara matematis?
Nah, pembuktian matematisnya ada di sini, ya. Jadi, oh ya, biaya per unit minimum itu tercapai ketika MC sama dengan AC, ya, dan MC sama dengan AVC, seperti itu. Itu kondisinya sama aja. Oke, maksudnya sama tuh begini ya. Jadi sama-sama berada di titik minimum. Jadi kalau MC sama dengan AC, itu berarti AC minimum. Kalau MC sama dengan AVC, itu adalah AVC minimum. Nah, tetapi itu dari segi kesamaan sama-sama berada di titik minimum. Ya, pokoknya nanti dari pembuktian rumus kita dapat kesimpulan bahwa titik minimum atau maksimum, ya, atau titik kritis itu akan tercapai ketika marginal sama dengan average, seperti itu. Itu kesimpulan berikutnya. Tapi yang jelas ketika AC minimum itu key yang dihasilkan, misalnya ini key 1, nah ini key 2. Jadi ini key yang dua-duanya key-nya pasti berbeda. Tapi yang jelas kondisi ini adalah kondisi tercapainya titik minimum atau maksimum atau titik kritis, seperti itu. Nah, cara membuktikan bahwa marginal cost sama dengan average cost menghasilkan AC minimum itu caranya adalah dengan kan kita tahu bahwa titik kritis tercapai ketika turunan pertama sama dengan 0 gitu. Nah, average cost itu adalah total cost dibagi quantity, seperti itu. Dan ini mau diturunkan terhadap Q sama dengan 0. Nah, teman-teman harus ingat dengan aturan pembagian, ya. Aturan U per V. U per V itu turunannya menjadi yang seperti yang sudah dipelajari dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Jadinya U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat, ya kan? Berarti uh, yang di sini menjadi yang U-nya itu adalah si cost function, yang V-nya itu adalah Q-nya. Gitu. Maka cost diturunin menjadi marginal cost dikali quantity itu V-nya dikurang cost dikali turunan Q. Q diturunin terhadap Q itu sama dengan 1. Makanya ini sebenarnya kali 1 gitu. Satunya bisa kita abaikan. Dibagi V kuadrat. V-nya adalah Q, berarti dibagi Q kuadrat. Itu sama dengan 0. Nah, kalau kita pindah ruas Q kuadrat ke sini, habis. Maka kita dapat kesimpulan bahwa MCQ dikurang CQ sama dengan 0. Atau MC dikali Q sama dengan CQ. Seperti itu. C dalam kurung, Q tutup kurung. Seperti itu. Nah, maka kita bisa untuk kedua sisi kita sama-sama bagi Q gitu. Ini habis. Ya, jadi MC kali Q per Q itu jadi MC. Total cost dibagi quantity jadi average cost. Maka terbukti bahwa AC minimum itu tercapai ketika MC sama dengan AC. Hal yang sama bisa kita coba dengan AVC, ya, sehingga menghasilkan MVC sama dengan AVC, kayak gitu. Nah, tapi kenapa saya bilang bahwa MC sama dengan AVC? Karena kita tahu bahwa kan total cost adalah kalau di short run ya fixed cost tambah variable cost, seperti itu. Jadi kalau kita bicara marginal cost itu sama aja kayak marginal fixed cost ditambah marginal variable cost. Nah, tapi kita tahu bahwa fixed cost itu berapapun kuantitas yang diproduksi itu dia tidak berubah. Ya. Jadi kan fixed cost itu biaya yang tetap ada kan berapapun jumlah produksinya dan itu syaratnya jangka pendek secara teori ekonomi mikro. Dan kita tahu ketika fixed cost itu konstan berapapun kuantitasnya maka marginal fixed cost itu pasti sama dengan 0. Kalau marginal fixed cost sama dengan 0 maka kita dapat kesimpulan bahwa marginal cost itu sama dengan marginal variable cost. Ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa marginal cost itu sama seperti marginal variable cost. Sehingga kalau kita tahu MVC sama dengan AVC, maka kita juga tahu bahwa MC sama dengan AVC. Seperti itu. Oke. Dan hal yang sama bisa kita buktikan untuk marginal productivity dan average productivity. Ya, pembuktiannya sama persis. Ya, jadi kita pertama kita ngakalin si average-nya ini dengan total dibagi quantity. Ya, kalau average productivity berarti total productivity dibagi Q. Tapi ingat, Q di sini adalah input produksi, ya, bukan output. Ya, hati-hati. Lalu diturunin kayak tadi dapat MP sama dengan AP. Sehingga kita sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa ketika sesuatu apapun, kalau nilai marginal sama dengan average, maka dia mencapai titik kritis. Bisa maksimum, bisa minimum.
Nah, kalau biaya itu titik kritisnya ada di titik minimum. Kalau produksi itu titik kritisnya ada di maksimum. Untuk mengujinya kita harus gunakan second order condition, ya. Sekedar review aja, kalau dia kurang dari 0 itu maksimum, kalau lebih dari 0 dia minimum. Oke. Okay? Itu adalah hubungan antara marginal cost dan average cost dengan marginal productivity dengan average productivity seperti itu, ya. Eh, kalau kalau contoh soal ya berarti misalnya kita punya fungsi, oke, kita misalnya masuk ke contoh soal nih. Misalnya fungsi biaya itu adalah Q pangkat 3 min 6Q kuadrat ditambah 15Q. Oke. Berarti kalau kita mau mencari berapakah AC minimum, berapakah Q yang harus diproduksi untuk mencapai AC minimum? Berarti jawabannya bagaimana cara nyarinya? Ya berarti kita cari average cost dan marginal cost-nya supaya memenuhi ini. Marginal cost-nya tinggal di turunan pertama dari sini ya, jadi 3Q kuadrat min 12Q plus 15. Average cost-nya itu adalah Q kuadrat min 6Q ditambah 15, seperti itu. Kalau terus kalau kita mau cari Q yang meminimumkan AC berarti tinggal bikin MC sama dengan AC gitu. Berarti 3Q kuadrat min 12Q plus 15 sama dengan Q kuadrat min 6Q plus 15. Ini bisa dicoret ya. Terus minus 12Q pindah ke sini jadi plus 6Q. Ini ke sini jadi 2Q kuadrat. Oke. Coret, coret berarti dapat 2Q sama dengan 6. Dapatlah Q sama dengan 3. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ketika Q sama dengan 3, maka dia mencapai AC minimum. Seperti itu. Kalau kita gambarkan, kalau tadi ada kurva seperti ini, maka AC minimum itu tercapai di Q sama dengan 3. Nah, kalau kembali kita kan udah belajar P mikro. Ya, ketika AC sama dengan MC itu kan AC minimum. Kondisinya disebut dengan apa? Constant return to scale atau kita singkat dengan CRTS. Ya, yang dimaksud dengan constant return to scale adalah ketika kuantitasnya itu sudah mencapai AC minimum. Kayak gitu. Ini adalah kondisi yang diharapkan karena kondisi yang paling optimal. Seperti itu. Tapi dan ini hanya tercapai hanya bisa tercapai kalau dia persaingan sempurna, dan persaingan sempurna tidak selalu constant return to scale. Tapi dalam imperfect competition itu nggak pernah CRTS kecuali dia monopoli dengan diskriminasi harga first degree ya, first degree price discrimination kayak gitu. Tapi di luar itu imperfect competition itu tidak pernah CRTS, dia selalu increasing. Ya. Jadi kalau CRTS itu di sini, IRTS itu di sini, DRTS di sini. Ya. Uh, ini CRTS, ini udah DRTS. Kalau DRTS itu berarti menambah kuantitas produksi justru meningkatkan AC. Ya kan? Kalau sebelumnya ini IRTS, increasing return to scale. Ini menunjukkan kuantitas yang diproduksi belum optimal karena harusnya ditambah lagi sampai dia mencapai titik AC minimum. Biasanya imperfect competition ada di level sini. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan, kalau seandainya perusahaan beroperasi pada increasing return to scale, berapakah kuantitas produksinya? Jawabannya adalah Q kurang dari 3. Ya. Ini ketika dia increasing return to scale. Tapi kalau ditanya, jika perusahaan beroperasi pada decreasing return to scale, berapakah jumlah produksinya? Berarti Q lebih besar dari 3. Kayak gitu. Kalau ditanya pada pasar persaingan tidak sempurna berapa kuantitas yang diproduksi? Berarti jawabannya Q kurang sama dengan 3. Kenapa? Karena pada persaingan tidak sempurna dia increasing return to scale kecuali monopoli dengan first degree price discrimination, ya, di mana kuantitas produksinya itu sama seperti pasar persaingan sempurna gitu.
Ya, jadi kalau persaingan tidak sempurna ini Q kurang sama dengan 3. Kalau persaingan sempurna itu Q lebih besar sama dengan 3. Seperti itu. Oke. Itu sekedar mereview juga teori mikronya. Terus bagaimana dengan kasus productivity? Kalau productivity ya misalnya fungsi produknya ini ya. Sebenarnya sama aja ya. Jadi kalau misalnya fungsi produknya itu ya, misalnya fungsi produksi sama dengan 9x kuadrat dikurang x pangkat 3. Gitu. Berarti marginal productivity-nya itu adalah turunan pertama dari fungsi ini, yaitu 18x. Kita misalnya punya fungsi produksi, ini output, ini input yang digunakan. Nah, terus kita mau tahu berapakah input yang menghasilkan produktivitas per unit maksimum. Berarti cari MP-nya dulu, baru cari AP. MP-nya 18x min 3x kuadrat. AP-nya itu 9x min x kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, kalau mau mencari produktivitas maksimum, berarti bikin MP sama dengan AP. Oke. Berarti 18x min 3x kuadrat sama dengan 9x min x kuadrat. Oke. Ini pindah ke sini jadi 2x kuadrat. Ini pindah ke sini jadi 9x. Bisa kita sederhanain menjadi 9. Ya, ini dibagi x, ini bagi x. 9 sama dengan 2x. Atau x sama dengan 4,5. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa produktivitas maksimum itu tercapai ketika x sama dengan 4,5. Berarti kita dapat menyimpulkan ketika x di bawah 4,5, itu dia harusnya menambah input produksi yang digunakan supaya produktivitasnya mencapai titik maksimum. Tapi ketika x itu kalau x-nya di bawah 4,5 ya. Tapi ketika x-nya di atas 4,5, maka itu dia harus mengurangi input. Kenapa harus mengurangi input? Karena produktivitasnya justru turun ketika ditambah. Nah, berarti harus diturunkan sampai di titik yang paling optimal, yaitu 4,5. Jadi yang namanya optimal itu bukan berarti lebih tinggi atau lebih rendah, tapi dia menghasilkan, ya inti dari optimum itu adalah dia tujuannya itu dimaksimumkan atau diminimumkan, seperti itu. Terus nanti tercapai, kalau teman-teman hitung nanti MP sama dengan AP itu sama dengan 20,25. Terus total produknya itu 27. Oke. Jadi nanti apa namanya? Di titik sini itu tadi sama dengan 4,5 gitu. Terus di sininya 20,25. Oke ya, seperti itu. Oh, total produknya bukan 27 ya, sorry. Pokoknya 20,25 tuh di MPAP. Ya, total produknya ya tinggal masukin aja. Oke. Nah, ini belum kalian pelajari, tapi saya sekedar memberikan tambahan aja ya, bahwa di teori ekonomi mikro ada yang namanya teori duality. Duality itu ada di consumer sama producer. Ya. Kalau saya review lagi ya. Kalau mikro itu kan sebenarnya mempelajari 3 hal, yaitu perilaku konsumen, perilaku produsen, dan market. Ya, misalnya kita bahas perilaku jadi misalnya consumer sama produser. Oke. Consumer itu ini sebenarnya untuk teman-teman ISP ya, atau ilmu ekonomi terutama. Kan misalnya kita mau memaksimumkan utility dengan expenditure yang ada. Sedangkan produser misalnya mau memaksimumkan produksi dengan kondisi biaya yang ada gitu misalnya. Nah, ini bisa kita balik ya. Kalau consumer tuh dia bisa memaksimumkan utility dengan budget yang sama. Artinya seluruh budget digunakan untuk konsumsi. Itu cara dia memaksimumkan utilitas. Nah, tapi cara lainnya adalah dia juga bisa meminimumkan belanja ya. Jadi belanja diminimumkan tapi utility-nya harus sama. Ini duality
ya. Kenapa disebut duality? Karena nanti nanti kan kalian misalnya bakal belajar Lagrange nih. Ya, jadi misalnya ketika kalian lakukan Lagrange 1 sama Lagrange 2, kalau kasusnya sama, itu key-nya sama. Maksudnya gini, misalnya nih, kita mau memaksimumkan utility. Nah, ternyata utility maksimum tercapai ketika quantity X itu 20, quantity Y 30. Ya. Ini adalah kuantitas yang memaksimumkan utilitas misalnya. Dengan kendala yang dihadapi yaitu anggaran. Nah, tapi di sisi yang sama, konsumsi optimal ini menghasilkan expenditure eh eh, ya dengan konsumsi yang ini dengan konsumsi ini dengan utility yang sama dia menghasilkan expenditure yang minimum. Itu yang disebut dengan duality. Jadi secara bersamaan konsumen itu memaksimumkan utilitas dan meminimumkan belanja. Itu kalau consumer. Kalau producer itu dia duality-nya adalah dia meminimumkan biaya sekaligus memaksimumkan produktivitas secara bersamaan. Jadi misalnya nih, kalau MC sama dengan AC itu key-nya sama dengan 30, maka di saat bersamaan MP sama dengan AP itu juga menghasilkan key sama dengan 30. Nah, ini yang disebut dengan duality optimum. Dan secara kurva itu bisa ditunjukkan di sini. Oke. Okay. Jadi ini yang atas nih productivity gitu produk ya. Yang bawah ini bicara tentang cost gitu. Kita bisa lihat bahwa titik optimum di sini ya. Ya. Yang bawah itu marginal yang bawah itu marginal apa namanya? Yang bawah itu bicara tentang cost ya. Jadi marginal cost sama dengan average cost. Di sini kita average variable cost ya, karena average fixed cost-nya diabaikan. Jadi yang bawah itu cost minimum, yang atas produktivitas maksimum. Dan itu di level key yang sama. Itu yang disebut dengan duality optimum. Kayak gitu. Kalau yang tadi kan kalau produk itu kan titik optimumnya maksimum. Kalau marginal cost titik optimumnya minimum, maka di sini kita bisa lihat nih, ketika MP maksimum, MC minimum. Nah, itu duality juga tuh. Jadi pada dasarnya produk dan cost tuh kayak secara bersamaan gitu loh. Bedanya kalau saat produk naik, cost turun. Saat cost naik, produknya turun. Nah, tapi nanti dia akan menjadi ada dua titik. Pertama, titik ketika MP maksimum, ya. Key ketika MP maksimum itu sama dengan MC minimum, dan titik key di mana ketika MP sama dengan AP itu juga MC sama dengan AC. Itu adalah duality, seperti itu. Oke. Okay? Itu gambaran duality ya. Jadi apa yang terjadi saat kurva pada saat MP naik, MC akan turun. Kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini sebenarnya lebih menyangkut ke mikro, tapi nggak apa-apa ya. Masih ada matematisnya seperti itu. Oke. Itu sekilas tentang keterkaitan antara marginal cost, average cost, marginal productivity dengan average productivity seperti itu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan bahas aplikasi untuk analisis keuntungan maksimum. Ya, uh, jadi keuntungan maksimum atau profit maksimum itu tercapai ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, dari mana pembuktiannya? Pembuktiannya ada di sini, ya. Jadi kita tahu bahwa fungsi profit itu adalah revenue dikurang cost. Oke. Dan kita tahu segala profit maksimum berarti kan turunan profit terhadap quantity harus sama dengan 0. Ya, berarti ketika menambah kuantitas itu profitnya tidak berubah. Berarti dia sudah mencapai titik profit maksimum seperti itu. Nah, berarti kalau ini diturunkan terhadap quantity, berarti revenue juga diturunkan terhadap quantity, cost-nya diturunkan terhadap quantity, seperti itu. Itu sama dengan 0. Berarti MR dikurang MC sama dengan 0, sehingga MR sama dengan MC, seperti itu. Itu adalah ketika profitnya maksimum. Jadi itu pembuktian rumus ya. Selama ini kan kita tahu bahwa MR sama dengan MC profit maksimum, tapi pembuktiannya sesederhana ini. Kayak gitu. Lalu dan ini penggambaran kurvanya ya, suatu kondisi di mana profit maksimum. Jadi ketika MR sama dengan MC, memang itu pertanda bahwa ketika kuantitas ditambah itu profit tidak berubah
Dan selama ini kita bilang bahwa ini profit maksimum. Tapi ternyata kondisi MR sama dengan MC pada kasus tertentu ya, atau pada kasus dalam kehidupan nyata pada umumnya itu tidak selalu menunjukkan profit maksimum. Ya, dia juga bisa menunjukkan suatu fenomena kerugian maksimum. Kalau fungsi cost itu dinyatakan dalam kubikel cost function. Dan ini masuk akal di dalam dunia nyata, sangat mungkin ada kuantitas yang diproduksi itu justru menghasilkan kerugian maksimum seperti itu. Dan waktu itu saya juga sempat bahas kenapa fungsi biaya yang baik itu adalah fungsi kubikel gitu. Karena fungsi biaya kubikel itu menunjukkan adanya return to scale. Ya kan, kalau biayanya kubik berarti average cost-nya berarti kuadratik. Bentuknya U-shape, berarti kita bisa ada fenomena CRTS, ERTS, DRTS seperti itu. Oke. Nah, ternyata fungsi cost-nya kubikel itu menyebabkan profitnya itu dia itu ada dua titik kritis, yaitu MR sama dengan MC di Q1 dan Q2 ya. Misalnya Q1 star dan Q2 star. Salah satu menunjukkan profit maksimum, yang satunya lagi menunjukkan kerugian maksimum. Nah, penggambaran kurvanya seperti ini. Oke. Nah, ini ceritanya fungsi cosnya kubikel. Ini kita oh ya, saya harus kasih tahu juga asumsinya kubikelnya cost functionnya kubikel, dan dia adalah beroperasi di apa namanya? Dia beroperasi di jangka pendek ya. Jadi ini short run. Terus dia kubikel cost function. Dan yang terakhir adalah perfect competition market seperti itu. Ya, jadi ini ada 3 asumsi. Kenapa saya bilang short run? Karena di sini ada fixed cost. Tahu dari mana ada fixed cost? Nah, kita bisa lihat ketika kuantitasnya 0, total cost-nya nggak sama dengan 0, ada di titik sini. Nah, ini yang kita sebut dengan fixed cost. Berarti ada fixed cost-nya. Berarti dia jangka pendek. Kubikel cost function tahu dari mana? Kubikel, yang namanya kubikel itu selalu ada dia ada dua titik optimum. Sini dan sini. Nah, yang ketiga PCM. Nah, dari mana PCM? PCM-nya karena revenue-nya itu linear. Kan revenue adalah price kali quantity. Ketika revenue linear, itu hanya bisa tercapai kalau P-nya konstan per unit. Atau P-nya bukan dari inverse demand function. Nah, tadi kita udah bahas bahwa ketika P konstan berarti dia perfect competition market. Jadi asumsinya 3 ini. Oke. Nah, di sini, titik sini sama titik sini, itu titik kritis dari total cost. Ya. Dan ya, titik kritis dari total cost. Di satu sisi juga, ya di satu sisi, dia juga titik kritis untuk profit. Ini terendah, profit yang terendah, ini profit yang tertinggi. Nah, ini yang titik ini nih, itu sama-sama ketika MR sama dengan MC. Kan ini MC-nya, ini MR-nya. Nah, kalau persaingan sempurna MR, P sama dengan MR ya. Karena TR adalah P kali Q. Kalau P-nya konstan, berarti marginal revenue, itu kan turunan revenue terhadap quantity kan. Gitu. Berarti turunan revenue terhadap quantity hasilnya P kali Q diturunin terhadap Q, hasilnya P. Maka MR sama dengan P. Kayak gitu. Terus MC-nya seperti ini. Nah, ini ketika MR dan MC bersinggungan. Nah, tapi MR dan MC yang bersinggungan itu menghasilkan dua result yang berbeda. Result pertama itu profit yang paling rendah. Yang kedua itu adalah profit tertinggi atau kita sebut dengan profit maksimum. Nah, ini adalah kondisi MR sama dengan MC. Kalau profit berada di level maksimum, profit titik kritisnya berada di maksimum, itu kita sebut dengan profit maksimum. Nah, tetapi ketika profit berada di titik terendah, itu kita sebut dengan kerugian maksimum. Kenapa kita sebut kerugian maksimum? Karena kalau kita bikin misalnya profit itu antara minus tahingga mencapai tahingga. Nah, kalau dia berada di sini, titik kritis, maka itu kita bilang rugi. Kenapa rugi? Ya karena minus profitnya. Tapi kalau di sini masih untung. Kayak gitu. Ya, jadi kedua titik ini kerugian maksimum, ini keuntungan maksimum. Nah, supaya tahu dia kerugian maksimum atau keuntungan maksimum, taunya dari mana? Taunya dari SOC atau second order condition, turunan keduanya. Nah, kan kalau titik optimum maksimum berarti second order conditionnya harus kurang dari 0.
Maka ketika di sini, profit ini berarti SOC-nya kurang dari 0. Tapi kalau ketika ada di sini, itu SOC-nya lebih besar dari 0, seperti itu. Oke. Ya, jadi itu adalah gambaran dari cubicle cost function, seperti itu. Penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan di mikroekonomi ya. Jadi total biayanya adalah kubikel, ya. Taunya ada dari dua titik puncak. Penerimaannya linear karena trennya positif dan nggak ada titik puncak ya. Yang namanya fungsi linear dia nggak ada titik puncak ya. Dia cuma trennya positif atau negatif. Terus harganya konstan, ya. Berarti kalau kalau fungsi costnya kubikel berarti average cost, marginal cost itu kuadrat, ya. Oke, ya ini kenapa disebut ya ini jangka pendek ya tadi saya bilang karena masih ada fixed cost dan kenapa persaingan sempurna karena harga sama dengan marginal revenue di mana harga sesuai dengan equilibrium ya pertemuan demand dan supply. Kalau kalau di imperfect competition nggak harga marginal revenue nggak konstan ya harga itu sesuai dengan inverse demand function kayak gitu ya dan ini fungsi biaya yang baik. Ya karena menggambarkan kondisi yang ada di dunia nyata seperti itu. Nah, itu sekedar penjelasan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya. Jadi nanti jadi intinya pada fungsi kubikel nanti ketika kita cari nilai Q ya saat MR sama dengan MC itu dapat dua Q ya. Q yang menghasilkan kerugian maksimum dan Q yang menghasilkan keuntungan maksimum. Supaya tahu mana yang rugi maksimum dan untung maksimum itu mesti diuji pakai second order condition seperti itu. Nah, sekarang kita masuk langsung ke contoh soal. Oke. Misalnya fungsi biaya fungsi revenue itu adalah nah ini sekarang kasusnya persaingan tidak sempurna ya. Ya, kita bikin kasus imperfect competition market. Ya, imperfect competition market dan masih short run lah ya. Jadi ceritanya fungsi biayanya itu min 2 Q kuadrat ditambah 1000 Q. Seperti itu. Oke. Lalu fungsi biayanya itu adalah Q pangkat 3 min 59 Q kuadrat ditambah 1315 Q ditambah 2000. 2000 ini kita sebut dengan fixed cost. Yang ini variable cost. Oke. Tahu dari mana ini persaingan tidak sempurna? Dari revenue-nya ya. Revenue-nya dia nggak linear, tapi kuadratik. Berarti harganya sudah pasti dia fungsi linear bukan konstan seperti itu. Itu makanya kita bisa tahu dia imperfect competition market. Nah, sekarang kita diminta nih dengan fungsi biaya yang ada dan fungsi cost yang ada, carilah keuntungan maksimum ya. Berapa kuantitas yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimum dan berapakah besar profitnya seperti itu. Berarti caranya adalah kita menurunkan fungsi profit sama dengan 0. Nah, sebelum menurunkan fungsi profit ya berarti kita harus nulisin dulu profitnya. Berarti profit adalah revenue dikurang cost kayak gitu. Hasilnya adalah kalau teman-teman melihat ya ini dikurang ini itu hasilnya adalah min Q ditambah 57 Q kuadrat dikurang 315 Q dikurang 2000 seperti itu. Nah, ini diturunin terhadap Q hasilnya adalah ini min Q pangkat 3 ya maksudnya. Hasilnya adalah min 3 Q kuadrat ditambah 114 Q dikurang 315 sama dengan 0. Nah, kita sederhanain dibagi 3. Jadi, min Q kuadrat ditambah 38 Q dikurang 105 sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Bisa nggak kita bikin supaya gampang, ini kita kali min 1 ya. Jadi, Q kuadrat
min 38 Ki plus 105 sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah ini teman-teman kalau misalnya bingung ya bisa pakai cara diskriminan ya. Atau pakai cara apa? Loseng siapa tuh ya? Saya pernah ajarkan metodenya. Terserah kalian mau cari pakai apa, tapi yang jelas ini hasilnya adalah Ki ya kan berapa kali berapa 105 berapa tambah berapa hasilnya min 38. Jawabannya adalah Ki min 35 sama Ki min 3. Seperti itu. Berarti kita dapat ketika MR sama dengan MC, maka Q star yang pertama itu 35, Q star yang kedua itu adalah sama dengan 3. Nah, kita nggak bisa berasumsi bahwa ketika Q-nya lebih besar, maka dia akan menghasilkan keuntungan maksimum. Lalu Q yang lebih kecil itu menghasilkan kerugian maksimum. Nggak bisa. Itu tetap harus diuji dengan second order condition. Kayak gitu. Berarti kita turunin lagi fungsi profitnya. Nah, tadi kan turunan pertamanya min 3Q kuadrat plus 114Q min 315. Nah, berarti kita turunin jadi min 6Q plus 114. Oke, ini SOC-nya. Nah, sekarang kita masukin ke SOC-nya. Ketika Q sama dengan 3, turunan keduanya menjadi min 6 dikali 3 ditambah 114. Hasilnya adalah 90. Hasilnya adalah 96. Sedangkan ketika Q-nya sama dengan 35, itu min 6 dikali 35 tambah 114. Nah, hasilnya adalah minus 96. Nah, pada saat Q star sama dengan 3, itu SOC-nya lebih besar dari 0. Sedangkan saat Q star-nya sama dengan 35, SOC-nya kurang dari 0. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa saat Q sama dengan 3, perusahaan mencapai yang namanya kerugian maksimum. Tapi saat Q sama dengan 35, dia mencapai profit maksimum. Kayak gitu. Nah, supaya kalau kita mau berarti kesimpulannya itu dia harus produksi 35 unit. Berarti kalau kalau gambaran kurvanya ya, kalau kita lihat gambaran kurva di sini, saya hapus dulu ya. Berarti di sini Di sini tuh 35, di sini tuh 3. Kayak gitu. Ya ini 3 unit, ini 35 unit seperti itu. Ya, ini kerugian maksimum, ini keuntungan maksimum. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita mau tahu profit maksimumnya, tinggal kita masukin ke fungsi profitnya. Ya, nanti dimasukin ya, kan min Q pangkat 3 ditambah 57 Q kuadrat min 315 kali 35 dikurang 2000. Nanti teman-teman bakal dapat hasilnya adalah profitnya adalah 13.925. Ini adalah profit maksimum. Nah, sekarang misalnya kalau mau cari loss maksimum bisa nggak? Bisa ya. Jadi tinggal kita ganti aja. Jadi min 3 pangkat 3 plus 57 kali 3 kuadrat dikurang 315 kali 3 dikurang 2000. Ya kan? Min 3 pangkat 3 itu min 27. Ya. Terus 3 kuadrat 9. 9 kali 57 berapa coba? Oke, 315 kali 3 itu 945 dikurang 2000. Coba kita lihat ya. Min 27 ditambah 513 dikurang 945
dikurang 2000. Nih, hasilnya adalah min 2459. Ya, berarti ini adalah kerugian maksimum perusahaan. Ya, berarti kalau nanti dilihat di kurvanya, itu tuh dari 0 sampai 3, 0 itu tetap tetap rugi ya. Ya, ketika produksi 0 unit dia rugi sebesar kan profit adalah revenue kurang cost. Nah, ketika dia nggak produksi sama sekali, ketika dia nggak berhasil jual barang sama sekali atau nggak produksi sama sekali, berarti revenue-nya nol, ya kan? Berarti profitnya adalah minus dari cost. Nah, kita tahu bahwa variable cost itu sama dengan nol ketika dia nggak produksi apapun. Berarti profitnya sebesar fixed cost. Profitnya adalah min C atau min fixed cost. Berarti loss-nya itu sebesar fixed cost. Jadi kita tahu bahwa fixed cost-nya 2000, maka di sini itu adalah kerugiannya sebesar min 2000 kayak gitu ya. Di sini itu adalah min 2000. Nah, di sini itu min 2459 seperti itu. Nah, nanti dia baru naik. Nah, baru setelah ini dia jadi dari 0 ke 3 itu menambah produksi itu akan mengurangi profit ya. Di mana kisaran profitnya adalah loss 2000 dan loss 2459. Nah, ketika dia produksi di atas 3 unit, loss-nya mulai berkurang atau profit mulai bertambah sampai mencapai satu titik break even point di sini. Setelah itu baru dia akan menuju profit maksimum, yaitu ketika kuantitas yang diproduksi mencapai 35 unit. Nah, ketika produksi di atas 35, profitnya mulai berkurang sampai dia mencapai titik break even point kedua, seperti itu. Kurang lebih gambarannya seperti itu untuk kasus soal tadi ya. Dan ini umum terjadi di kehidupan nyata ya. Kalau produksinya sangat kecil itu bisa mencapai profit yang paling rendah. Ya, kenapa? Karena logikanya kenapa kerugiannya lebih besar nih, kan ini ada 0 sama 3 gitu ya. Kalau 0 dia rugi 2000. Kalau 3 unit dia ruginya 2459. Nah, kenapa ruginya lebih besar di 3? Karena kalau dia nggak produksi sama sekali, ruginya sebesar fixed cost. Nah, kalau di 3 itu ada unsur variable cost-nya. Kenapa bisa lebih besar nilainya? Karena revenue-nya nggak sebanding dengan variable cost-nya. Variable cost dan fixed cost gitu. Tapi di atas 3, memang variable cost-nya naik di atas 3 nih. Tapi revenue-nya itu udah mulai naik juga. Jadi istilahnya kayak udah ngejar gitu. Makanya profitnya udah mulai bertambah atau loss-nya mulai berkurang. Kayak gitu. Nah, sama. Dalam kehidupan nyata perusahaan itu ada titik optimal ini, mencapai keuntungan maksimum. Nah, ketika dia tambah produksinya, itu justru malah mengurangi profit. Ya, karena variable cost-nya jadi bertambah. Atau kalau dalam kasus long run, adanya penambahan input capital kayak gitu. Jadi fungsi cubical cost function itu sangat representatif dalam kehidupan nyata. Ya, itu adalah contoh kasus untuk revenue, cost, dan profit. Ya, jadi kesimpulannya adalah untuk kasus kubikel tadi, untuk kasus kubikel MR sama dengan MC itu tidak selalu profit maksimum. Ya. Jadi MR sama dengan MC itu menunjukkan profit maksimum atau loss maksimum. Supaya tahu itu profit maksimum atau loss maksimum harus diuji dengan second order condition. Seperti itu. Itu kesimpulannya ya untuk kasus ini. Sekarang ya, atau yang terakhir kita akan membahas aplikasi diferensial untuk konsep ini, penerimaan pajak maksimum dan efek pemajakan bagi penunggal. Oke. Kita sekilas saja ya. Jadi seperti yang udah kalian waktu belajar fungsi linear gitu ya. Misalnya ada fungsi penawaran, inverse penawaran itu adalah P sama dengan A plus PQ. Seperti itu. Nah, ketika dikenakan pajak sebesar T per unit, maka
rumus dari bentuk fungsi inverse penawarannya itu tidak lagi jadi P sama dengan A plus BQ, tapi menjadi P sama dengan A plus BQ ditambah T. Oke. Sehingga kalau kita mau bikin persamaan fungsi dalam T, maka kita bisa bikin menjadi T sama dengan P dikurang A dikurang B Q, seperti itu. Oke. Itu dari sisi penawaran. Nah, sekarang kita mau cerminkan ke fungsi permintaan. Kan kita tahu ya kalau ada pajak atau subsidi itu dampaknya terhadap penawaran. Kenapa? Karena ketika ada pajak dan subsidi yang berubah itu adalah cost of production. Nah, kita tahu bahwa fungsi supply itu didapat dari cost of production. Nah, sekarang kita punya fungsi permintaan. Permintaannya nggak berubah ketika ada pajak, fungsi permintaan. Ya, permintaannya itu C min D Q, seperti itu. Oke. Nah, tadi kan kita udah dapat nih persamaan baru ya, persamaan pajak yaitu T sama dengan P min A min BQ. Seperti itu. Nah, ini bisa kita urai menjadi T sama dengan P-nya ini kita ganti dengan ini. Ya. Jadi kita ganti P yang ada di sini. Oke. Kita ganti P yang ada di sini dengan P yang ada di sini. Sehingga T sama dengan, saya pakai warna yang berbeda ya. T sama dengan C min DQ dikurang A min B Q. Oke, kalau saya mau rapikan, yang Q sama yang itu dipisah jadi T sama dengan C minus A dikurang DQ, ya, dikurang DQ dikurang BQ, atau bisa kita bikin jadi min D plus B kali Q, seperti itu. Oke, bisa sederhanakan seperti itu. Nah, sedangkan kan tadi penerimaan pajak maksimum. Jadi ceritanya pemerintah itu ingin mendapatkan pajak yang maksimum. Kita tahu bahwa penerimaan pajak itu rumusnya adalah besarnya pajak yang diterima adalah pajak per unit dikali kuantitas dari barang yang ada. Ya, berarti T besar sama dengan T kecil kali Q, seperti itu. Nah, T kecilnya adalah ini nih. Berarti ini dikali Q, hasilnya adalah C minus A dikali Q dikurang D ditambah B dikali Q kuadrat. Ini adalah rumus dari pajak total yang diterima oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, berarti supaya dapat pajak maksimum gimana? Berarti kita membuat turunan pertama dari fungsi pajak. Ya, misalnya T ini adalah fungsi dari, ini kan fungsi dari Q. Berarti kan kita nurunin fungsi pajak terhadap kuantitas itu sama dengan 0. Berarti ini diturunin sama dengan 0. Hasilnya adalah C min A kali Q diturunin terhadap Q, hasilnya adalah C min A. Oke. Min D plus B kali Q kuadrat diturunin jadi 2 dikali D plus B dikali Q sama dengan 0. Seperti itu. Berarti kita bisa bikin jadi C minus A sama dengan 2 dikali D plus B dibagi dengan Q. Berarti dapat Q star sama dengan, nah ini kalau kalian bingung sama matematis, bisa pakai pemisalan ya. Misalnya 6 sama dengan, ini 6 sama dengan 3 kali 2. Berarti 2 adalah 6/3. Berarti Q star adalah C min A dibagi 2 D plus B. Seperti itu. Ini adalah, nah, maka kuantitas ini akan menghasilkan penerimaan pajak maksimum, seperti itu. Sehingga nanti pemerintah kalau mau netapin besarnya pajak, maka dia harus memastikan ketika ketika pajak yang ditetapkan itu kuantitas equilibriumnya harus seperti ini. Jadi besarnya pajak yang ditetapkan itu harus membuat kuantitas equilibrium di level ini, di level Q star. Maka ketika pemerintah menetapkan pajak di level tersebut, maka dia akan menghasilkan yang namanya penerimaan pajak maksimum. Ya, jadi dia harus mastiin QE-nya di level Q star, nggak kurang dan nggak lebih, kayak gitu. Oke.
Jadi seperti itu. Nah, sekarang contoh soal. Ya, contoh soalnya, misalnya P sama dengan 3 plus 0,5 Ki. Ini fungsi penawaran. Nah, setelah ada pajak ditambah T. Oke. Berarti T sama dengan P dikurang 3 kurang 0,5 Ki. Nah, terus fungsi demand-nya, ini PS aksen gitu. Fungsi demand-nya itu adalah 15 min Ki. Seperti itu. Ya, berarti kita bikin jadi T sama dengan 15 min Ki dikurang 3 min 0,5 Ki. Sehingga T sama dengan 12 dikurang 0, sorry, 12 kurang Ki sama 0,5 berarti 12 dikurang 1,5 Ki. Oke. 12 kurang 1,5 Ki. Berarti pajak total adalah T besar adalah T kecil dikali Ki. Berarti besarnya pajak total adalah 12 Ki dikurang 1,5 Ki kuadrat. Seperti itu. Oke. Berarti pajak maksimumnya adalah T aksen sama dengan 0. T aksennya adalah 12 dikurang 3 Ki. Nah, ini dibikin sama dengan 0. Dapat Ki starnya sama dengan 4. Berarti pada saat Ki star sama dengan 4, pajak itu akan maksimum. Nah, sekarang kita cari tahu berapa pajak per unit kalau Ki-nya sama dengan 4. Berarti T sama dengan 12 dikurang 1,5 dikali 4. Hasilnya adalah 6. Nah, berarti pemerintah itu harus menetapkan pajak sebesar 6 per unit supaya pajaknya maksimum dengan penerimaan pajak sebesar 24. Ya, jadi ketika Ki-nya kita turunkan di bawah 4, berarti pajaknya akan di bawah 24 gitu. Tapi ketika Ki-nya di atas 4, pajaknya juga penerimaan pajaknya juga di bawah 24 seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya untuk kasus penerimaan pajak maksimum. Nah, sekarang kita akan bahas tentang efek pemajakan bagi penunggal. Ya, misalnya andaikan seorang penunggal atau monopolis gitu kan menghadapi fungsi permintaan P sama dengan 1000 min 2 Ki. Oke. Terus 1000 min 2 Ki. Terus fungsi biaya totalnya adalah seperti ini. 2000 ditambah 1315 Ki dikurang 59 Ki kuadrat ditambah Ki pangkat 3. Oke, ini monopolis. Nah, berarti total revenue adalah plus kali quantity. Nah, price-nya juga fungsi linear. Berarti nanti total revenue ini tinggal dikali Ki. Hasilnya jadi seperti ini. Berarti TR adalah 1000 Ki dikurang 2 Ki kuadrat. Nanti dapat profitnya adalah TR dikurang TC, yaitu min 2000 min 315 Ki ditambah 57 Ki kuadrat min Ki pangkat 3. Nah, ini sebenarnya kasus revenue cost-nya sama ya. Sama kasus sebelumnya yang kita bahas. Pokoknya nanti profit maksimum saat Ki sama dengan 35. Terus profitnya 13.925. Dan harga equilibriumnya itu adalah 930. Oke. Nah, misalnya kita mau kasih pajak gitu ya. Kita mau kasih pajak ya, jadi kita mau dikasih pajak, berarti nanti fungsi biayanya jadi seperti ini. Mula-mula 2000 plus 1315 Ki dikurang 59 Ki kuadrat ditambah Ki pangkat 3. Kayak gitu. Nah, ini sekarang ditambah 405 Ki seperti itu. Bentar ya. Oh ya, ini misalnya tadi ada informasi yang kurang. Nah, misalnya dia dikenakan apa namanya?
pemerintah mengungut pajak 405 atas setiap unit barang yang diproduksi atau dijual, mah. Berarti fungsi biayanya berubah. Jadi fungsi biaya seperti ini ditambah dengan, kan ditambah pajaknya adalah 405. Berarti ini ditambah 405 Ki. Paham ya? Jadi kan total cost adalah cost yang mula-mula ditambah T dikali Ki. Maka total costnya jadi ditambah dengan tambah 405 Ki. Gitu. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, nanti pokoknya kalau teman-teman cari fungsi profit, berarti revenue-nya tetap sama, cost yang baru tinggal ditambah 405 Ki. Pokoknya nanti fungsi profitnya adalah min 2000 dikurang 720 Ki ditambah 57 Ki kuadrat dikurang Ki pangkat 3, seperti itu. Lalu kalau kita turunan pertama hasilnya menjadi min 720 ditambah 114 Ki dikurang 3 Ki kuadrat. Nah, seperti itu. Nanti kalau kalian cari pi aksen ini sama dengan 0, nanti pokoknya bakal dapat hasilnya itu adalah Ki-nya antara 8. Jadi ini kita sederhanain ya. Pokoknya ini misalnya ini kita bagi 3 nih. Jadi min Ki kuadrat ditambah 114 bagi 3 tuh berapa ya? 120 bagi 3, 40, 38. 38 Ki dikurang 240. Oke. Berarti nanti pokoknya dapat, nah berapa kali berapa 240, berapa ditambah berapa sih 38. Nanti ini kita ini ya dikali min 1 ya. Jadi Ki kuadrat min 38 Ki plus 240. Pokoknya nanti dapat hasilnya adalah Ki kurang 8, Ki kurang 30 sama dengan 0. Berarti Ki 1-nya sama dengan 8, Ki 2-nya sama dengan 30. Jadi salah satu jadi profit maksimum, salah satu lagi jadi loss maksimum. Nah, berarti supaya tahu mana profit maksimum sama mana loss maksimum, kita cari turunan kedua. Nah, ini kan turunan pertama nih. Nah, turunan keduanya gimana? Berarti ini habis, ini jadi 114, ini jadi min 6 Ki. Nah, ini adalah SOC-nya ya. Berarti SOC-nya adalah 114 dikurang 66 Ki, seperti itu ya. Kurang 6 Ki. Nah, pokoknya kalau dimasukin Ki-nya 8, itu SOC-nya lebih dari 0 ya. Tapi ketika mau masukkan Ki yang kedua, 30, itu SOC-nya kurang dari 0. Berarti kesimpulannya pada saat Ki sama dengan 30, itu profitnya maksimum. Kalau Ki-nya sama dengan 8, dia loss maksimum. Sehingga yang dipilih adalah Ki sama dengan 30. Nah, untuk mengetahui efek pajaknya, ya berarti kita tinggal mencari, kan tadi kita udah kita kan dapat ya sebelum ada pajak itu profitnya mana ya? Nah, ini kondisi sebelum adanya pajak ya. Ki-nya 35, profitnya 13.925, harga equilibrium 930. Nah, sekarang kita mau lihat ketika ada pajak itu Ki-nya berkurang jadi 30. Nah, kalian tinggal cari profit dan harga equilibrium ketika Ki sama dengan 30. Nah, kalau kalian cari, nanti bakal dapat ketika Ki 30 berarti profitnya itu ternyata 4.700, PE-nya 940. Ini ketika Ki-nya 30. Nah, coba kita bandingkan sama sebelum ada pajak. Nah, sebelum ada pajak, Ki-nya 35, terus profitnya berapa tadi? Profitnya 13.925, ya. Dan PE-nya 930. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya pajak sebesar 405 per unit, maka kuantitas yang kuantitas itu berkurang dari 35. Ini kan kondisi mula-mula. Ini setelah ada pajak. Ya, jadi setelah ada pajak kuantitasnya berkurang dari 35 menjadi 30. Dan harga mengalami kenaikan dari 930 ke 940. Nah, dampaknya terhadap profit jadi berkurang. Mula-mula dia bisa 13.925 profitnya, tapi setelah ada pajak sebesar 405 per unit, maka profitnya berkurang jadi 4.700. Seperti itu. Oke.
Terus kalau itu berarti kesimpulannya efek pajak bagi monopolis gitu kan. Terus kalau mau nyari total pajaknya berarti T besar sama dengan T kali Q besar. T-nya 405, Q-nya adalah Q equilibrium yang baru yaitu 30. Berarti 405 kali 30. Jawabannya adalah pajak yang apa namanya diterima pemerintah ketika menetapkan pajak 405 per unit adalah 12.150 seperti itu. Terus kalau mau tahu pajak yang ditanggung konsumen, berarti pajak yang ditanggung konsumen rumusnya apa? Delta P atau P aksen E dikurang PE. Yang P aksen yang ini, PE-nya yang ini. Nah, berarti selisih harga setelah ada, ini udah pernah saya jelaskan kenapa rumusnya seperti ini ya. Selisih harga adalah 10. Kan? Delta P dikali QE. QE yang baru. Nah, Q aksennya adalah 30. Nah, berarti konsumen cuma dari pajak yang diterima 12.100 ini, yang ditanggung konsumen cuma 300. Sisanya itu adalah yang ditanggung produsen yaitu T min TK. Berarti 12.150 kurang 300 yaitu sebesar 11.850. Ini adalah pajak yang ditanggung oleh produsen. Jadi hal ini mencerminkan bahwa kebijakan pajak cukup efektif untuk mengendalikan keuntungan monopoli. Seperti itu. Kenapa bilang efektif? Karena ternyata dengan pajak yang diterima sebesar 12.150, ternyata terhadap konsumen itu cuma 300 dampaknya. Dampak totalnya, tapi terhadap produsen jauh lebih besar yaitu sebesar 11.850. Makanya kita bisa bilang penerapan pajak ini cukup efektif seperti itu. Ya, itu adalah efek dari pajak terhadap monopoli. Oke, sekian dari pertemuan hari ini. Terima kasih.